semuanya. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana membudidayakan rumput laut. Nah, salah satu rumput laut yang kita budidayakan yaitu Eosoma cottoni, ini spesies dari alga merah. Untuk penjelasannya, yuk simak video berikut. Rumput laut merupakan tumbuhan yang termasuk ke dalam divisi Talupita karena tidak dapat dibedakan dengan jelas antara akar, batang, dan daunnya. Rumput laut berproduksi secara generatif dan vegetatif, serta dengan proses kultur jaringan. Rumput laut merupakan makroalga yang terdiri atas alga hijau, alga coklat, dan alga merah. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas salah satu jenis alga merah yang banyak dijumpai hidup di laut, yaitu Eosoma cottoni. Eosoma cottoni memiliki ciri morfologi, yaitu talus yang bercabang-cabang, berbentuk silindris atau pipih, percabangannya tidak teratur dan kasar, ujungnya runcing atau tumpul, berwarna coklat ungu atau hijau kuning, memiliki spina tidak teratur yang menutupi talus dan cabang-cabangnya, permukaan licin, penampakan talus bervariasi dari bentuk sederhana sampai kompleks. Tahukah kalian, Eosoma cottoni ini banyak dibudidayakan di Indonesia, terutama di wilayah Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Beberapa spesies alga merah mengandung pigmen merah dalam jumlah sedikit, sehingga muncul dalam bentuk warna lain. Eosoma cottoni memiliki banyak sekali arti penting, yaitu yang pertama dalam sumber bahan baku agar-agar, lalu pengembangan industri lokal, dalam konservasi dan ekosistem laut, dan dalam alternatif usaha pertanian laut. Yang pertama, arti penting dalam sumber bahan baku agar-agar. Eosoma cottoni merupakan sumber utama agar-agar, yaitu polisakarida yang digunakan dalam berbagai industri seperti makanan, farmasi, kosmetik, dan bioteknologi. Agar yang berasal dari rumput laut ini banyak digunakan sebagai bahan pengental, stabilizer, dan media kultur mikroorganisme. Lalu yang kedua, arti penting dalam pengembangan industri lokal. Dengan adanya budidaya Eosoma cottoni, industri pengolahan rumput laut dapat berkembang, menciptakan lapangan kerja baru, dan menambah nilai tambah produk rumput laut menjadi produk olahan yang bernilai ekonomis lebih tinggi. Selanjutnya, arti penting dalam konservasi dan ekosistem laut. Budidaya rumput laut seperti Eosoma cottoni dapat membantu menjaga ekosistem laut, karena rumput laut berfungsi sebagai habitat bagi berbagai jenis organisme laut, menyerap karbon dioksida, dan membantu menjaga kualitas air laut. Nah, yang terakhir, arti penting dalam alternatif usaha pertanian laut. Eosoma cottoni menjadi alternatif usaha yang relatif mudah dan ramah lingkungan dibandingkan dengan penangkapan ikan yang berlebihan, sehingga dapat menjadi solusi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Nah, keberhasilan suatu budidaya rumput laut dapat ditentukan oleh metode budidaya yang tepat. Nah, ini beberapa jenis metode budidaya rumput laut yang dapat dilakukan pada rumput laut Eosoma cottoni di Indonesia. Yang pertama adalah metode lepas dasar. Metode ini merupakan salah satu teknik budidaya rumput laut yang umum digunakan oleh pembudidaya di wilayah pesisir, khususnya di perairan dangkal yang memiliki arus air tenang hingga sedang. Dalam metode ini, bibit rumput laut diikatkan pada tali-tali atau tali ris yang dibentangkan mendekati dasar laut dan ditopang oleh pancang kayu atau bambu yang ditancapkan ke dasar perairan. Jarak antar bibit biasanya diatur sekitar 20 hingga 30 cm untuk memastikan pertumbuhan yang optimal dan mencegah persaingan ruang. Pemeliharaan yang baik seperti pembersihan rutin dan pengecekan kekencangan tali sangat penting untuk menunjang keberhasilan budidaya. Nah, rumput laut ini biasanya siap dipanen setelah 40 hingga 45 hari masa tanam, tergantung pada kondisi lingkungan dan perawatan. Dalam menggunakan metode ini, sangat murah dan mudah diterapkan, namun memiliki kekurangan karena rentan terhadap lumpur dan predator pada dasar laut. Nah, selanjutnya ada metode longline atau tali panjang.
Metode ini merupakan salah satu teknik budidaya rumput laut yang paling umum digunakan, terutama untuk jenis seperti Eosoma cottoni ini. Teknik ini dilakukan dengan membentangkan tali utama secara horizontal di atas permukaan laut, atau sedikit di bawahnya, yang diikat pada jangkar di kedua ujung dan ditopang oleh pelampung agar tetap mengapung. Pada tali utama ini diikatkan tali-tali pendek yang disebut tali ris dengan jarak tertentu. Lalu, setiap tali ris diikatkan bibit rumput laut dengan berat sekitar 100 hingga 200 gram. Untuk lokasi budidayanya, perairan yang tenang, bersih, memiliki arus sedang, dan dasar laut yang berpasir atau sedikit berkarang, serta memiliki salinitas antara 28 hingga 35 ppm. Selama masa pemeliharaan, petani perlu rutin memeriksa kebersihan bibit, kekencangan tali, dan kondisi lingkungan sekitar agar pertumbuhan rumput laut tetap optimal. Nah, panen ini biasanya dilakukan setelah 40 hingga 60 hari tergantung pada jenis rumput laut dan kondisi perairan. Metode ini mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman, namun sensitif terhadap cuaca yang buruk. Selanjutnya, ada metode keramba jaring apung. Metode ini merupakan salah satu metode teknik budidaya rumput laut yang dilakukan di perairan laut terbuka menggunakan struktur apung sebagai media tanam. Keramba ini terdiri dari rangka terapung yang terbuat dari bahan seperti pipa paralon atau drum plastik yang diikat dengan jaring atau tali tempat rumput laut diikat dan digantung di dalam air. Bibit rumput laut ini nanti ditanam dan diikat pada tali-tali yang kemudian digantung ke dalam keramba. Sistem ini sangat cocok untuk perairan yang dalam dan memiliki sirkulasi air yang baik karena memberikan paparan sinar matahari yang optimal serta memperkecil risiko serangan hama dari dasar laut. Metode ini sangat efektif dalam menghindari lumpur dasar, tetapi memerlukan biaya investasi dan perawatan yang lebih tinggi. Nah, dan yang terakhir ada metode rakit apung. Metode ini merupakan salah satu teknik budidaya rumput laut yang dilakukan dengan menggunakan rakit yang mengapung di permukaan laut. Rakit ini umumnya terbuat dari bambu, pipa PVC atau bahan ringan lainnya yang dirakit membentuk kerangka persegi atau persegi panjang. Pada bagian bawah rakit digantungkan tali-tali atau disebut tali ris, tempat bibit rumput laut diikat dan dibiarkan tumbuh di dalam air. Agar rakit tetap mengapung dan stabil, digunakan pelampung seperti drum plastik, galon kosong atau styrofoam, serta pemberat atau jangkar untuk menjaga posisi rakit agar tidak berpindah akibat arus laut. Metode ini sangat cocok digunakan di perairan yang tenang seperti teluk atau laguna, di mana arus tidak terlalu deras dan ombak relatif kecil. Metode ini sangat fleksibel untuk dipindahkan dan efektif di perairan tenang, namun berisiko hanyut jika tidak dipasang dengan baik. Nah, itu dia beberapa metode untuk membudidayakan rumput laut Eosoma cottoni. Eosoma cottoni ini dapat tumbuh di perairan dangkal tropis dengan kedalaman 0,5 hingga 3 meter di daerah dengan substrat karang mati atau pasir kasar dan membutuhkan suhu 25 hingga 27 derajat Celcius serta dengan salinitas yang stabil. Eosoma cottoni hingga saat ini menjadi komoditas strategis yang memberikan dampak sosial dan ekonomi yang positif. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidup dari budidaya rumput laut yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Selain menjadi sumber penghasilan utama di daerah pesisir, budidaya rumput laut juga menjadi alternatif ekonomi yang stabil dibandingkan kegiatan perikanan tangkap yang bersifat musiman. Dengan melakukan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan, rumput laut ini dapat terus mendukung kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan laut. Jadi, dapat kita simpulkan, budidaya Eosoma cottoni ini merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting bagi masyarakat pesisir di Indonesia khususnya, karena memberikan sumber penghasilan yang relatif stabil dan berkelanjutan. Terdapat berbagai metode budidaya seperti lepas dasar, keramba jaring apung, long line, dan rakit apung yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada kondisi perairan dan kapasitas petani. Eksplorasi yang berlebihan dari alam dapat merusak ekosistem laut dan menurunkan populasi alaminya.
Nah, maka dari itu, perlulah kita melakukan pendekatan budidaya yang terencana dan ramah lingkungan agar potensi ekonomi rumput laut tetap berkelanjutan sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem laut. Nah, itu dia bagaimana cara membudidayakan rumput laut. Thanks for watching.